Jadi kita harus semakin apa? Semakin kendor apa rajin ibadah? Semakin rajin. Berarti orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah masuk mana? Neraka, saya bilang. Alasan apapun saya nggak peduli. Karena itu yang ini firman. Nggak usah dibantah. Makanya ajarkan anak-anak kita rajin ibadah. Kalau tidak rajin ibadah, Anda punya kesempatan masuk neraka. Di Bapak Ibu Saudara, kehidupan menuju kemuliaan Bapa dan Kristus. Ya, bagaimana kita bisa mencapai kemuliaan Bapa dan Kristus itu duduk di sebelah Bapa dan sebelah Tuhan Yesus. Ya, sama seperti Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita catat. Keselamatan adalah sebuah perjalanan kehidupan menuju ke dalam kekekalan. Ya, sekali lagi, keselamatan itu sebuah perjalanan kehidupan menuju ke dalam kekekalan. Kehidupan menuju kemuliaan Bapa dan Kristus itu goalnya. Bagi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, tidak diberi kesempatan untuk hidup di dunia seperti penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus disalibkan. Ya, penjahat itu langsung mendapat kemuliaan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, hari ini juga. Tapi pertobatannya sungguh-sungguh loh itu. Ya, jadi kalau saudara mau langsung menerima kemuliaan Bapa dan Kristus, ya minta percaya, dibaptis, mati. Langsung, jadi bersih. Sekali lagi, kekristenan itu seperti orang sekolah. Jadi Bapak Ibu Saudara harus membekali paradigma saudara dalam kekristenan supaya saudara tetap on fire. Ya, karena kita tidak berani main-main saudara dengan penafsiran yang menyenangkan kita, bahaya. Seperti saudara masuk sekolah, saudara tidak punya uang, ya perguruan tinggi tidak punya apa-apa, tapi hanya oleh anugerah Bapak Ibu Saudara bisa masuk. Ya, setelah masuk, apakah saudara sudah lulus? Belum. Anda diterima. Sebagai anak Allah diterima. Sudah lulus? Belum. Belajar dulu. Dilihat nih. Ya. Kalau ada seseorang yang menyekolahkan seseorang, membayar dengan harga yang mahal, masuk universitas kedokteran, misalkan. Kemudian anak ini ternyata tidak belajar, hanya main game, ke kafe, nonton bioskop, keluyuran. Ketika ketahuan dari orang yang menyumbangkan hartanya untuk orang ini bisa sekolah, kira-kira marah tidak? Nah, itulah. Kita bisa membuat Tuhan Yesus berduka. Kita bisa membuat Allah itu menyesal milik kita. Dan itu sudah terjadi. Dibunuh semua yang di padang gurun. Dan itu disampaikan juga Rasul Paulus di surat Ibrani. Jangan pikir ya, kalian ini merasa bahwa kalian ini udah diselamatkan, tapi kemudian menyalahgunakan keselamatan. Kalau cabang yang asli aja dipatahkan, apalagi kamu. Nah, banyak. Nah, maka itu banyak pernyataan-pernyataan di Alkitab yang saya rangkum supaya saya berharap Bapak Ibu Saudara, apa yang saya sampaikan malam ini itu pegang buat anak cucu saudara. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara akan hidup berkenan dan selamat terangkat ke surga. Jangan lakukan apa yang saya sampaikan ini. Ya. Kalau saya dikatakan apakah itu sempurna Pak? Penafsiran sempurna. Saya bilang mendekati sempurna. Ya. Jadi saudara yang saya gembalakan tahu patron tegasnya sudah. Jangan dilanggar itu dah. Tapi kalau saudara mau main-main, putuskan sendiri, ya silakan monggo. Nah, kembali. Jadi keselamatan itu adalah satu perjalanan menuju kekekalan, ya. Perjalanan hidup, proses. Maka itu kehidupan apa? Menuju kemuliaan Bapa dan Kristus. Nah, ada 3 tingkatan dalam kekekalan. Yang pertama itu neraka. Mungkin saudara tanya, kok neraka dulu? Ya, saya akan jelaskan tentang neraka dulu. Ya, bukan apa isinya neraka. Saudara tahu api dan itu
sesuatu yang menyakitkan yaitu ulat terus, ya tidak tahulah. Jadi tingkatan dalam kekekalan, jadi kekekalan itu perjalanan menuju hidup kekal itu kekekalan ada 3. 1 neraka, 2 surga tingkat paling rendah. Kemudian 3 duduk bersama Kristus dan Bapa. Ini tempat yang tertinggi di surga. Itulah kemuliaan Bapa dan Kristus, katakan amin. Nah, saudara, 3 tingkatan inilah. Ketika saudara bisa menjalankan apa yang saya jelaskan, maka saudara akan menerima apa yang Tuhan sediakan di muka bumi ini. Orang Kristen itu, saudara, rahasianya ya, sebelum pintu penganiayaan dibuka, ya, sebelum pintu kesukaran dibuka, orang Kristen itu hidupnya luar biasa. Anda dijamin itu oleh Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen itu tidak pernah bermasalah dengan kehidupan dunia ini. Gak ada. Mau hidup ekonomi lah, mau hidup nikah lah, mau hidup keluarga, tidak ada. Asal saudara melakukan firman-Nya. Tapi kalau pintu kesukaran dibuka, artinya saudara harus mengalami penganiayaan. Saudara pasti menderita. Saudara pasti kelaparan. Karena saudara akan dikucilkan, ditekan, dibuang, bahkan dibunuh. Hari ini tidak ada satupun orang Kristen yang dianiaya. Kalau saya ngomong ke orang Kristen, contoh Indonesia aja. Tidak semua, hanya ya bagian kecil yang persoalan-persoalan intern. Tapi yang jadi persoalan umat Tuhan apa sekarang? Masalah kebutuhan. Udah kalah. Lihat, aneh enggak? Enggak ada ceritanya orang Kristen itu kalah dengan masalah ekonomi, itu tidak ada. Dan Tuhan jamin saudara hidupmu jadi berkat. Makanya selama pintu belum dibuka, kesukaran dan pembunuhan penganiaya, hidupmu jadi berkat. Kasih tahu. Tidak akan soroh. Kata Tuhan, tidak kekurangan itu, amin saya bilang. Tapi pertanyaan, kenapa saudara ngalami soroh sekarang? Kesalahanmu, kamu udah taat firman. Gitu loh. Tak jamin sudah. Amin. Teman saya aja bukan orang Kristen, hidupnya jadi berkat kok. Nggak soro kok. Ini bukan kemakmuran loh, enggak loh. Itu aja. Jadi kalau saya melihat orang Kristen hidupnya enggak karu-karuan. Karena mereka enggak taat dengan kebenaran. Kuncinya cuma itu. Ya, maka saya tunjukkan sekarang. Yang pertama, tingkat neraka. Siapa yang mau masuk neraka angkat tangan? Juga yang di rumah? Ada? Dulu adik saya almarhum itu, kamu masuk neraka. Oh, seneng saya masuk neraka, katanya gitu ya teman. Loh iya, mumpung ketemu cewek cantik-cantik. Oh, berarti cewek cantik rata-rata masuk neraka dong. Ngawur ya. Tingkat 1 neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Ada angkat tangan? Tidak ada? Oke, puji Tuhan. Siapa yang mau masuk surga tapi tingkat paling bawah? Tidak ketemu Tuhan Yesus. Tuh, Agus ya. Agustinus angkat tangan. Oh bukan, betulin, tak pikir gini. Kan ditinggal berliani koi. Haleluya. Gus. Tak pikir angkat tangan nih, betulin gini. Siapa yang mau masuk tingkat surga paling tinggi, duduk bersama Tuhan Yesus dan Bapa di surga? Cepat angkat tangan, tepuk tangan. Itu goal kita. Itu goal kita. Amin. Sekarang tingkat neraka. Hal yang membuat kita sangat mudah masuk neraka. Saya kunci ini dulu. Hal yang membuat kita sangat mudah masuk neraka. Buka Lukas 13 ayat 22. Kemudian Tuhan Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Tuhan Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Katakan berjuanglah.
garis bawahi saudara, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Ngeri enggak? Ngeri. Rasul Paulus berkata, Rasul Petrus berkata, kami ini seolah-olah sudah enggak selamat. Hampir enggak diselamatkan. Kalau orang benar saja hampir enggak diselamatkan. Bagaimana orang-orang di luar sana? Kita ini serius, kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Saudara, kalau enggak ada Tuhan Yesus ya, saya menganggap ini semua fiktif. Capek-capek kita. Itulah orang hidup dengan iman itu, pandang Tuhan Yesus. Saya setiap kali digoda setan ya, dalam pikiran. Terkadang dibuat hambar hati saya. Sepertinya gini, buat apa kamu gini-gini? Ya kalau benar, kalau enggak, kurang ajar enggak? Saya cuma pandang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah datang. Mati, bangkit, naik ke surga. Kelahirannya ajaib. Dia datang dari surga. Dia menyatakan bahwa semua yang dia kerjakan buat gerejanya itu real. Saudara hari ini datang, itu dicatat dan itu real. Semua ada pahalanya, semua ada upahnya. Tidak pernah enggak. Itu yang membuat saya selalu terima kasih. Kamsahamnida. Thank you very much. Sama Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Kalau enggak ada Tuhan Yesus, iman kita hancur saudara. Enggak kuat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, apa? Tuan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu. Loh, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat apa saudara? Ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Tuhan Yesus ajarkan kita, pelajari hidup para nabi. Pelajari hidup para rasul. Itu kunci masuk surga. Sungguh saudara. Makanya hidup para nabi, lihat. Gak main-main. Siapa Abraham? Siapa Ishak? Siapa Yakub? Setelah ini saya nanti akan mengajarkan lagi tentang anugerah. Supaya orang Kristen gak keblinger pengertian anugerah itu. Kemudian, dan sesungguhnya, dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang terakhir. Siapa yang terdahulu? Siapa yang terakhir? Dulu bangsa Israel terdahulu, kita yang terakhir masuk. Hari ini gereja bisa terakhir. Karena apa? Karena jahat. Nah saya tunjukkan kenapa kita bisa masuk neraka. Nanti orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, tapi mereka sungguh baik, takut Tuhan, itu akan nyelip saudara. Karena ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka sujud menyembah. Sedangkan kita menginjak-injak darah perjanjian, nyakitin hati. Lebih baik kamu tidak mengenal Kristus. Lebih baik kita dulu tidak kenal. Kalau sudah kenal, Anda serius. Amin. Pertama, perbuatan kenajisan yang membuat saudara masuk neraka. Tolong buka 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11 lebih dahulu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam 1 Korintus 6 ayat 9, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Jangan apa? Sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang zina, terus apa? Banci,
Lihat saudara, hari ini maaf ya, kita bukan tidak menyukai banci loh. Tidak loh. Kita mengasihi orangnya. Tapi banci tidak pernah masuk surga. Bagaimana MC hari ini? Banyak banci enggak? Dan ini diangkat total saudara. LGBT itu diangkat. Orang pemburit, saudara tahu pemburit? Pemburit itu apa? Pemburit tahu, homoseksual. Gay. Orang Kristen, banci, dia akan masuk neraka. Baptisannya tidak sah. Jadi percayanya, maaf, orang Kristen bukan dilihat percayanya, tapi perbuatannya. Banci percaya sama Tuhan Yesus, mau dibaptis, mau saya cinta Tuhan. Habis dibaptis, harusnya keluar gagah perkasa, dia masih melambai. Kira-kira masuk surga enggak? Tidak. Ini bukan hak asasi saudara. Terus next betul. 10, pencuri. Pencuri masuk mana? Neraka loh saudara, jangan main-main loh. Kamu nyuri sandalnya orang loh kemarin. Sandal cepit, bu colong, bu main-main loh kamu. Orang kikir, pemabuk, pemfitnah. Tahu memfitnah? Tahu memfitnah artinya? Apa contoh memfitnah itu? Saudara enggak tahu kejadiannya, saudara ngomong. Memfitnah loh saudara. Penipu. Tipu uangnya orang. Kerja ilegal. Mau masuk mana itu? Makanya kalau secara ekonomi bukan cari duit ya. Secara sistem, saya senang tinggal di luar negeri. Di luar negeri tidak ada tipu-tipuan. Anda murni bersih sana. Di sini gimana? Memang di sana tidak banyak. Tidak bisa saudara nipu ini pajak, tidak bersih, ilegal tidak boleh, ditangkap langsung. Mereka udah ngerti. Tapi LGBT subur. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti masuk mana? Neraka. Nah ini kejahatan. Jangan satupun di antara saudara terlibat di sini. Siapapun saudara. Mau gembala lah, enggak urusan Tuhan. Aku enggak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Haleluya. Jadi saudara, saya catat percabulan, pelacuran, perzinahan, perselingkuhan, penyelewengan, pornografi, porno aksi, seks bebas, lesbian, aborsi, gay, homoseksual, pemburit, biseksual, transgender, enggak masuk surga, neraka itu. Perkataan najis, pikiran najis, keinginan najis. Catat, berpakaian pelacur. Saya kasih tahu ya, saya nggak main-main loh ini. Saudara yang pakaiannya mempertontonkan bagian tubuh saudara, membuat orang birahi, kamu kenajisan. Jadi perempuan Kristen pakai mini itu nggak main-main. Itu pakaian apa? Pakaian pelacur. Ada pelacur itu pakai long dress, tutupi kuape rapat. Kenapa kok dia buka? Di show dikeluarin. Nggak ngerti orang Kristen. Makanya kan saya bilang, wanita-wanita yang menonjolkan tubuhnya supaya orang laki birahi, orang ini pembuat dosa. Tapi gereja enggak percaya. Artis-artis Kristen gimana? Mau coba? Ayo coba besok pakai pakaian seksi. Jelas pakaian pelacur enggak itu? Pakaian yang straight itu, gak ada pelacur itu gak pakai pakaian straight, gak mungkin. Semua dibuka. Saya ini kan ya senang modifikasi mobil, mek seneng tok.
Gitu loh, ngelihat, senang saya mobil-mobil. Aduh saudara, di Solo sedang pameran otomotif yang ekstrim modifikasi, bagus-bagus saudara. Yang dipakai wanita-wanita saudara waktu malam perayaannya. Ya Tuhan, saya bilang. Tahu saudara, wanita-wanita menonjolkan tubuh auratnya. Terus saudara mau dibayar? No, orang Kristen mau nggak dibayar nih 1 jam 2 juta, mau nggak? Anakmu boleh nggak? Nggak apa-apa, nanti kamu bisa cepat beli sepeda motor yang baru. Lumayan, 2 juta, kalau 10 kali pameran kan 20 juta. Mau? Tapi anakmu dibunuh oleh setan. Makanya kan saya bilang, ayolah pakaian mini-mini itu buangan, robek ono semua. Bisa ngerti sekarang? Ini pelacuran loh. Tidak ada mempertonton, tidak ada itu namanya orang nakal itu tidak mempertontonkan auratnya itu tidak ada. Tidak payu saudara. Saudara tahu tidak payu itu apa? Tidak laku. Ini kan lihat saudara, orang-orang perempuan Kristen jalan-jalan di mall. Saya selalu sama istri jalan. Saya selalu bilang, ampuni Tuhan Yesus. Malu saya saudara. Noni itu shot-shotan, pakai shot itu saudara. Dia nggak sadar, dia pembuat orang masuk neraka. Itu kalau diperkosa orang nggak salah yang merkosa. Masih bersama saya nggak ini? Ayo, cobaan sekarang. Anda mau apa? Mau ngomong apa sekarang? Mau ngomong pakaian, Pak mode. Hei, itu pakaian pelacur sudah. Anda mau jadi pelacur? Kok seneng loh wong wedok gitu. Di kamar sama suaminya bolong-bolong bajune. Daster 10 tahun nih loh. So apek ambune. Tapi kalau keluar semlohek. Ya apa sih? Ya Yen ya. Ya Yen. Tobat, gereja itu tobat. Lah anak-anak kita enggak ngerti, kasih ngerti. Gitu loh, jangan diem saja. Kembali. Jadi ini enggak main-main loh saudara. Itu Tuhan Yesus enggak suka loh. Makanya pendoa-pendoa, coba tuh perhatikan pakaian. Yang kedua, perbuatan kekejian jahat. Saya tunjukkan yang Wahyu 9, 20-21. Wahyu 9, hati-hati saudara, hati-hati. Pokoknya ini ojo mbok sentuh wis oleh arepe selamat sampean, ya toh? Ya. Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain, ya Wahyu 9 ayat 20. Jadi saudara waktu itu terjadi kan kiamat nih. Tuh, di tengah kiamat dulu masih ada orang gak bertobat lah, nemen lah. Lu mestinya kan ya Allahku ya Tuhanku bertobat. Tapi enggak, makanya saya catat. Apa yang membuat mereka tidak bertobat, kelakuan mana itu jangan kita ikuti. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Nah ini orang yang tentukan untuk binasa ya, hati-hati. Mereka tidak berhenti menyembah apa? Roh jahat, ini berhala. Ini berhala ini. Jangan main-main. Ya. Dan berhala-berhala dari emas dan perak. Terus apa? Dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Nanti saya jelaskan. 21. Dan mereka tidak bertobat dari apa? Lihat saudara. Pembunuhan. Pembunuhan itu apa? Kekejian. Roh kekejian, nanti saya tunjukkan. Ya ini perbuatan kekejian. Kalau yang pertama perbuatan kenajisan. Ini perbuatan kekejian. Jadi pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Jadi 4 hal ini sudah malapetaka turun nih. Mereka masih melakukan percabulan. Jadi meskipun COVID, itu loh, bisa ngerti?
Meskipun penyakit sampar, COVID itu kan termasuk penyakit sampar. Ada percabulan marak. Ini saudara. Perjinahan, penyelewengan, perselingkuhan rame masihan sampai hari ini. Perselingkuhan itu anti COVID saudara. Padahal kan mau mati, ini bahaya. Jadi 4 hal ini itu yang saya rangkum ini yang membuat Anda masuk neraka. Jangan sentuh ini pokoknya saudara. Oke ya, ini ayat yang saudara, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Saya tunjukkan lagi supaya saudara mengerti ya. Nah ini perhatikan, Markus 7 ayat 21. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Lihat ini, apa? Percabulan. Terus pencurian, nyolong, maling saudara. Terus pembunuhan. Tuhan Yesus bilang, kamu membenci seorang, kamu membunuh dia. Terus apa? Perzinahan. Terus apa? Keserakahan. Terus apa? Kejahatan. Terus licik. Saudara tahu licik? Licik. Saudaranya aja diembat, dibunuh, dirampas, ditekan. Jahat saudara. Hawa nafsu. Ini hawa nafsu kotor loh ya. Iri hati. Sekarang berani iri sampean. Loh Pak, tapi masih ada. Loh masih, saya aja keluar iri kok. Saya lawan, saya enggak mau iri hati. Coba iri sampai mati. Sampai jadi orang irian. Lihat aja. Keriting kamu. Ayo irian, peliharalah irimu, mati kamu, saya kasih tahu. Makanya saya kan ngomong, kekristenan itu bukan sekedar masuk surga. Makanya kalau penginjilan kita salah, kita ini masukkan orang tapi bunuh orang banyak. Jadi saya tidak bangga. Satu desa dibaptis, gak bangga aku. Apakah jadi murid mereka? Itu bangganya. Dibaptis belum tentu masuk surga kok. Orang bangga, satu desa. Ayo sudah dibaptis ya, satu desa toh. Datang minggu depan ke gereja enggak? Berhenti ngerokok enggak? Berhenti minum enggak? Pancet. Ya kita cek. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Bu, Pak, yang menyelamatkan perbuatanmu. Tepuk tangan. Hujat, tahu menghujat. Kesombongan. Kebebalan, tahu bebal. Sudah dikasih tahu ngotot tay. Bebal yang jahat loh ya ini maksudnya. Terus 23 perzinahan. 23 semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Najis itu kotor. Kotor itu tidak kudus. Saudara tidak bisa diterima. Doamu ya ditolak. Pak Sukarya, lah iya berjuang. Saya bisa gagal kok. Kok bisa saudara santai loh. Jangan main-main ya. Ada amin? Masih mau lanjut ikut Tuhan Yesus apa mau mundur? Kalau mau mundur segera lakukan dengan waktu tempo sesingkat-singkatnya. Hari ini 18 Oktober 2022. Yang mau mundur enggak kata kasih cuimi sama Angsle ya, karena hari ini ulang tahunnya Pak Hendra Liksen. Wah, kita naik doa. Hadir enggak ya? Enggak hadir ya? Oh ada. Bu Mincennya aja. Oh ya. Nanti kita doakan. Makanya saudara, bejo sampean di sini. Tahu yang kemarin keluar di grup kan ada toh? Saya keluarkan toh, udah. Gitu loh, ini nggak main-main masalah nih, tanggung jawab saya. Ini loh, menajiskan orang. Jadi nggak bisa lah, saudara mau pelin-pelan di sini tanggung-tanggung, nggak usah lah mati sampean sudah. Udah, yang lain ayatnya dicatat itu banyak nanti ya. Jadi kebencian, kesombongan, ketamakan, keserakahan, kikir, iri hati, kedengkian, kepentingan diri sendiri, perselisihan, hujat, dusta, fitnah, dendam, kelicikan, pertikaian, penjahat, pengacau,
pembunuhan, aborsi, perampokan, penipuan, kebohongan, pemberontakan, kelaliman, tipu muslihat, kefasikan, munafik, kebebalan, tegar tengkuk, perbuatan menentang Allah, kepahitan, kegeraman, kemarahan, tidak takut Tuhan, pikiran jahat, keinginan jahat, hawa nafsu jahat, perbuatan daging, perkataan kotor, tidak bisa mengampuni orang, pemecah belah, kerusuhan, premanisme, dan semua perbuatan yang merugikan orang lain. Tidak bisa, saudara, tidak akan masuk itu. Hendaknya kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Ya, nanti catatannya buka, itu catat, pegang untuk keturunan saudara yang saya pegang ini. Yang saya berikan ini. Yang ketiga, jadi yang pertama yang membuat masuk neraka adalah satu, perbuatan kenajisan, kedua, kekejian jahat, ya, termasuk iri hati, masuk membenci, dendam. Ketiga, penyembahan berhala dan perdukungan okultisme. Ya, tadi sudah dikatakan Wahyu 21 ayat 8 ada perbuatan sihir dan lain-lain. Wahyu 22 ayat 15, tolong buka. Wahyu 22 15 supaya saudara ngerti, Tuhan anti dengan penyembahan berhala. Ya, ayo 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Loh, itu anjing-anjing tukang sihir itu paranormal. Peramal-peramal, saudara yang suka datang ke peramal lo ya. Kecuali seperti saya enggak ngerti kebenaran, beda lo ya. Gitu loh. Tapi Anda sudah tahu kebenaran, Anda suka diramal, Anda datang ke tukang sihir. Orang-orang sundal, tahu sundal? Sundal itu apa? Pelacur. Orang-orang pembunuh, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta yang melakukan tinggal di luar, betul? Nah, jadi penyembah berhala, perdukunan apa? Datang ke paranormal, minta diramal, tanya hari baik, tanya supaya ini itu, neraka. Ya, hilangkan ayatnya sudah. Jimat, siapa yang suka pegang jimat? Supaya saya dapat cewek, Pak. Kantongi jimat, neraka. Sihir, suka sihir-sihir, pesugihan. Itu saudara. Terus terikat dengan tanggal, hari, dan tahun ajaran nenek moyang, kutuk nenek moyang. Siapa yang masih terikat? Silakan, saya bilang. Saya tidak tanggung jawab atas hidupmu. Percaya bintang-bintang. Siapa yang percaya bintang-bintang? Ramalan-ramalan. Masih suka diramal tentang nasib. Ayo gue ya. Mau tiar sampean. Kasih tahu. Ada cobaan lah, tonggomu kan ada dukun itu sebelahmu. Saya tahu sebelah rumahmu ada dukun kok. Nggak tahu rumahnya siapa. Lihat saudara, kita mau main-main di situ. Ya, Anda nikah, ngelamar. Mau apa? Mau cari hari. Yang keempat, hal keterikatan. Jadi perdukunan udah tahu ya, nggak usah dipanjangin. Wis pokok jangan main-main tentang. Terus itu nanti ya, keterikatan ini termasuk tradisi. Lihat saudara. Galatia 5 ayat 19 sampai 21 saudara tahu semua ini ya. Keterikatan ini perbuatan daging ya. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus penyembahan berhala, ada lagi sihir, perseteruan, perselian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencurian, roh pecah, terus kedengkian, kemabungan, pesta pora dan sebagainya. Dan itu masih banyak, nggak tercatat. Barang siapa melakukan hal ini hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah, nggak akan masuk surga. Jangan sentuh. Ya, orang dengki, tahu, iri, dengki. Gimana Pak kalau saya punya dengki? Lawan. Darah Tuhan Yesus. Belajar. Orang dengki iri. Kenapa iri? Kesaingan. Coba puji dia, puji pesaingmu. Saya dulu melatih kedengkian saya. Saya kan buka salon. Setiap kali saya pulang makan siang, saya melewati salah satu salon di Jalan Semeru, itu salon terkenal. Tempat saya di Jalan Panderman. Gak ada orang datang. Dari pagi sampai jam makan siang, gak ada orang datang. Saya lewat sana mobil semua itu Semeru. Memang salon terkenal saudara. Tapi saya angkat tangan. Aku memberkati salon ini.
Di dalam nama Tuhan. Itu ngalahkan kedengkian. Bapak berkatono, ini luar biasa. Latih saudara. Jangan dukun. Melet. Hati-hati Anda masuk neraka. Jangan coba-coba. Apa persainganmu mana? Temenmu lebih cantik. Wanita-wanita. Begitu ngelihat temennya lebih cantik, melerok. Sanggul gede. Tempeh lek iku, malaikat catat, cret. Apakah kita tidak punya perasaan itu? Ada di dalammu itu banyak, saya masih. Saya perangi tiap hari. Makanya dengan melakukan tembok Yeriko mumbuk jebol, kamu bisa ngelawan itu semua. Aktif kayak gini, doa sama-sama, itu semua luntur. Anda ketemu orang mau lebih cantik, mau lebih kaya, mau lebih pandai, mau lebih Anda tetap berkata Tuhan berkati mereka. Karena aku orang-orang yang memberkati. Lepaskan berkat terus. Amin. Kamu bebas. Hal keterikatan. Perhatikan, catat narkoba. Tidak masuk surga itu ya. Vape. Siapa yang suka vape? Betul vape ya. Vape ya. Rokok itu ganti vape toh. Ya. Ganja. Jadi narkoba, rokok, vape, ganja, alkohol, kemabukan, pesta pora, perjudian, hobi. Saudara yang terikat hobi itu nggak boleh. Ukurannya yang mana? Kamu ninggalkan ibadah gara-gara hobi. Di situ buangan aja hobimu. Game-game online mati sampean like game itu. Ketagihan game, cuma main-main ya. Ketagihan game itu kamu sudah tidak akan konsentrasi. Film porno, gambar porno, kehidupan malam, karaoke, diskotik. Siapa yang suka karaoke? Sampai malam-malam. Silakan, lanjutkan. Selagi engkau masih bisa bernafas, nikmati di dunia. Sebelum di neraka kamu tidak bisa nikmati. Mau? Kecuali saudara tidak kenal kebenaran. Kamu kenal kebenaran, kamu masih karaoke terus, diskotik, malam-malam, minum-minum, cewek-cewek, purel-purel. Oh, saya enggak ke karaoke pak. Terus apa? Saya yang punya karaoke. Oh puji Tuhan. Jadi kamu yang nyediakan purel. Iya pak, hebat. Kamu apa tugasnya kalau minggu? Pendoa syafaat pak. Oh haleluya. Tunggu malaikat tempeling kamu nanti ya. Menclek mulutmu nanti. Hati-hati saudara. Terikat hawa nafsu dunia, tatoan. Kenapa tatoan hawa nafsu? Lihat orang tatoan semua. Problem jiwa. Orang tatoan itu pengen tampil. Orang pengen tampil, pasti dia pengen dipuji, pengen hawa nafsunya naik. Yang sudah tatoan, yang enggak ngerti, enggak apa-apa. Enggak perlu mbok setrika, enggak perlu. Paulus bilang enggak apa-apa. Udah. Pria pakai anting-anting. Wanita berpakaian cabul, pelacuran. Itu yang tadi saya katakan. Ketidaksopanan, kecemaran, perbuatan tidak senonoh. Itu masuk neraka. Wih berat pak ya. Mau mundur apa enggak? Mau lanjut? Terikat dengan peraturan nenek moyang, bahkan menomorduakan Tuhan. Lihat saudara, tradisi. Ya. Saudara tahu, tradisi-tradisi di kantong-kantong Kristen, Tuhan dinomorduakan. Nomor satu tradisi, nomor dua baru Tuhan. Lihat saudara, bukan Tuhan menolak tradisi enggak, tapi kalau saudara mengutamakan tradisi daripada Tuhan. Dan itu terjadi saudara. Percaya akan hal-hal mistik dan terikat dengan roh nenek moyang. Waduh, tepuk tangan nih Pak Hendra. Ini ulang tahun loh, nanti kita doakan. Selamat datang juga. Oh ini Pak Tono ya. Oh Pak Tono, selamat datang ya. Pak Hendra duduk sana aja, depan situ, enggak apa-apa. Saya masih lanjutkan ya Pak, bentar ya. Lanjutkan nih Pak Tono. Ya.
percaya akan hal-hal mistik dan terikat dengan roh nenek moyang, itu akan masuk neraka. Yang kelima, apa yang menyebabkan kita masuk neraka? Tidak melakukan kewajiban keagamaan. Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saudara, hidup keagamaan itu apa? Kewajiban agama. Ya, kita buka Ibrani 12 ayat 26 supaya saudara mengerti. Dan ayat-ayat yang saya catat tidak saya buka, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9, Ibrani 10 ayat 25, nanti saudara akan mengerti. Ibrani 12 ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Atau mulai 25 dulu aja, Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan ibadah kita. Itu keagamaan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling apa? Menasihati. Dan semakin apa? Giat. Jadi Tuhan Yesus akan segera datang nih, kiamat akan terjadi. Resesi sudah di abang pintu, betul? Peperangan sudah terjadi. Ini nuklir diledakkan, belum habis semua. Jadi kita harus semakin apa? Semakin kendor apa rajin ibadah? Semakin rajin. Berarti orang yang tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, masuk mana? Neraka, saya bilang. Alasan apapun saya nggak peduli. Karena itu yang ini firman. Nggak usah dibantah. Makanya ajarkan anak-anak kita rajin ibadah. Kalau tidak rajin ibadah, Anda punya kesempatan masuk neraka. 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Lihat, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi semua akan digoncang. Ini udah nyata, semua digoncang. Jadi perhatikan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita apa saudara? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Jadi ditulis mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan padanya dengan hormat dan takut. Kenapa ada hormat dan takut lo? Karena ini persyaratan masuk surga. Kasih tahu anak-anakmu yang tidak pernah ke gereja, kasih tahu anak-anakmu tidak pernah kegiatan agama, kasih tahu cepat. Dudukkan dia, ngomong dewasa, jangan didiemin. Sebab ada banyak orang tidak punya otoritas terhadap anaknya. Kasih tahu, dudukkan. Mau ketemu papa mama di surga enggak? Kalau enggak mau ketemu silakan ambil keputusan. Jangan Anda menganggap biar nanti ngerti sendiri. Enggak bisa. Tuhan Yesus datang sewaktu-waktu, nanti malam gimana? Ada amin. Saya selalu ngajarkan ini hormat dan takut. Lebih baik saya tangkar di dunia. Tidak apa-apa saya dibenci anak. Saya rame daripada anak saya masuk neraka. Anda mobil diserempet rame. Anak masuk neraka nggak rame. Haleluya. Jadi yang membuat orang tidak masuk surga, masuk neraka adalah tidak melakukan kewajiban agama. Apa artinya? Tidak ke gereja, tidak digembalakan, tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak melayani, tidak bersedekah, tidak melakukan tugas kewajiban sebagai hamba Allah, tidak peduli agama. Masuk neraka. Satu poin lagi ya, setelah itu saya tutup. Jadi poin pertama tadi adalah kekekalan, yaitu neraka. Hal-hal yang memudahkan kita masuk neraka jangan disentuh tadi itu. Anda pasti selamat. Oke? Nah sekarang yang masuk surga tingkat paling rendah. Nah saya tunjukkan. Tolong buka Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga, surga itu ada tempat yang paling rendah. Ya mungkin ini tempatnya
yang paling miskin ini. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ya. Nah sekarang saya tunjukkan setelah lewat neraka, saudara kan lewat neraka, saudara tidak masuk neraka karena sudah taat melakukan semuanya. Nah belum tentu Anda masuk tingkat yang tinggi, bisa masih standar miskin di surga. Anda tingkat terendah. Tingkat terendah itu Anda tidak akan pernah duduk dengan Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, Matius 5:20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, jadi sambungannya tadi Matius 5:19-20. Siapa yang duduk di tingkat yang paling rendah di surga? Orang Kristen kelahiran. Kenapa dia jadi Kristen? Lah karena bapaknya Kristen. Jadi dia dipakai agama Kristen dan dia Kristen agama, Kristen duniawi. Siapa orang Kristen duniawi? Catat. Orang yang menjadi Kristen karena orang tua. Orang Kristen yang mengedepankan hanya berbuat baik dan tidak melanggar larangan agama, tetapi tidak terlibat dalam kegerakan rohani, keagamaan, dan tidak mempercayai diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen ini orang Kristen baik. Baik saudara. Apakah dia masuk tingkat tinggi? Tidak akan masuk. Karena dia tidak pernah terlibat dalam keagamaan. Dia tidak melakukan kewajiban. Hanya baik. Baca Alkitab enggak, doa enggak. Betul? Pelayanan tidak. Ibadah aja ya seenaknya dia. Yang penting baik. Ini masuk surga tapi tingkat rendah. Orang Kristen yang suka menyumbang untuk pekerjaan Tuhan tetapi tidak terlibat dalam kegiatan rohani dan pemuritan. Orang Kristen yang baik dan sibuk dengan kegiatan duniawi saja. Pekerjaan, sekolah, kuliah, meraih cita-cita, hobi, kemasyarakatan, kesenian, dan lain sebagainya. Intinya adalah mereka yang hanya beragama Kristen dan hidup untuk hal duniawi semata. Ibadah bukanlah menjadi kebutuhan hidup. Ibadah menjadi sambilan. Nah, baik loh tapi. Baik sekali. Dia tidak akan duduk bersama Tuhan Yesus. Nah, minggu depan nanti saya jelaskan yang duduk sama Tuhan Yesus. Catatan. Orang Kristen yang memiliki kehidupan seperti itu sangat rawan sebetulnya masuk neraka. Jadi tingkat rendah surga itu dikit sebelahnya neraka. Nah ini bahaya ini. Gampang masuk neraka orang Kristen gini nih. Orang Kristen memiliki kehidupan seperti ini sangat rawan untuk masuk neraka karena pencobaan dan godaan yang terjadi dan biasanya mereka mengalami kegagalan. Biasanya gagal. Nah ayatnya ada. Buka Matius 13 ayat 18. Saya tunjukkan ya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang apa saudara? Penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera apa? Murtad. Nah ini Kristen baik, ini gampang murtad. Murtad itu bukan meninggalkan agama Kristen, bukan. Murtad itu tidak melakukan kewajiban dan dia berdosa. Biasanya dia mulai ya melegalkan segala cara, yang penting baik. Oh hati-hati saudara. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kristen, tapi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan menghimpit sehingga firman tidak berbuah. Artinya apa? Dia tidak terlibat dalam kegerakan rohani. Tidak berbuah. 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi siapa orang-orang yang mengerti? Orang yang punya tanah hati yang baik.
orang ini bukan cuma percaya, tetapi dia terlibat ya di dalam keagamaan sungguh-sungguh ya, dan dia menang atas godaan. Itu nanti tingkat paling tinggi. Nah, itu minggu depan saya jelaskan ya. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Allah kita. Saya tutup doa. Kita nanti doakan Pak Hendra dulu ya. Tapi saya tutup dulu aja doa, kemudian doa Pak Hendra yang ulang tahun ya. Bapa di surga, kami bersyukur kalau malam hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Kami mengerti hal-hal apa yang membuat kita masuk neraka dan hal-hal apa yang membuat kami masuk surga tingkat paling rendah. Kerinduan kami adalah hidup dalam kemuliaan Bapa dan Kristus, masuk surga tingkat tinggi, yang tempat tertinggi. Biarlah firman-Mu ini bekerja, tertanam, bertumbuh, berbuah-buah dalam setiap hati umat-Mu yang mendengarkannya. Terima kasih ya Bapa, hamba mengucap syukur, terpujilah nama-Mu. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tangan-Mu, juga yang di rumah. Mari terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, dan berkat kehidupan turun dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama saya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan.